Baik ya, kita mulai untuk kuliah Gemit-nya. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai di kuliah minggu ke-7, tidak terasa juga nanti 3 kali lagi kita kuliah, kemudian nanti UTS ya. Baik, jadi untuk kuliah minggu ini, minggu ke-7, pengujian hipotesa, kemarin ini kita sudah membahas untuk pengujian hipotesa untuk satu nilai tengah ya. Nah, harapan saya kemarin kan karena mungkin kita tidak tidak latihan soal ya, maju ke depan, tapi sebetulnya contoh sudah dibahas. Kemudian harusnya memang kalau kita sedang luring memang latihan soal maju ke depan ya. Tetapi karena mungkin kemarin ya ada beberapa masalah atau trouble, jadi saya tidak. Oh ya, karena saya juga agak terburu-buru ya, mau ke Departemen Agama, jadi tidak latihan soal. Tapi harapan saya adalah Anda tetap latihan soal berdasarkan contoh-contoh yang sudah kita bahas ya. Baik, untuk yang sekarang ini kita masuk ke pengujian hipotesa untuk beda 2 nilai tengah. Jadi kalau ada 2 populasi ya, seperti halnya kalau pendugaan parameter juga sama ya, ada beda 2 nilai tengah. Nah, di sini ada rumus ya, ada rumus-rumus yang kalau kita lihat di sini. Nah, ada rumus-rumus untuk beda 2 nilai tengah ya, uji hipotesa untuk beda 2 nilai tengah. Nah, untuk yang pertama, kolom pertama ya, di sini ada hipotesa H0 dan hipotesa H0 ya. Kemudian yang kolom ketiga itu ada hipotesa alternatif ya. Kemudian ada nilai statistik ujinya ya. Nilai statistik ujinya di sini di kolom kedua ya. Nah, untuk wilayah kritik karena di sini tentunya agak, kalau saya sih sulit ya menghafalnya, mengingatnya. Jadi oleh sebab itu saya sarankan Anda menggunakan dianalisa atau dilihat apakah hipotesa diterima atau tidak, itu menggunakan gambar seperti yang pernah kita bahas kemarin ya, waktu di kuliah yang luring ya. Nah, jadi untuk
Sebentar, saya besarkan dulu, coba di zoom. Nah, untuk uji hipotesa yang jadi beda dua nilai tengah ya. Nah, kalau yang di sini ini juga disertakan rumus untuk uji hipotesa yang satu nilai tengah ya. Mu sama dengan mu 0 itu hipotesa awal ya. Ini juga mu sama dengan mu 0. Ini kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 30, sampel besar, jadi menggunakan statistik hitung Z kemarin ya. Di sini adalah normal baku. Kemudian kalau misalnya dia sampel kecil, lebih kecil dari 30, di sini menggunakan statistik hitung, tetapi nilai P hitung. Kalau di sini Z hitung. Dan diperhatikan untuk melihat tabelnya, itu derajat bebasnya N kurang 1, ya, banyaknya sampel kurang 1. Nah, hipotesa alternatifnya di sini bisa lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Ini juga sama ya, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, untuk wilayah kritiknya, wilayah kritis ya, setelah kita mengetahui nilai Z dari tabel, posisi nilai Z hitung atau T hitung itu berada di mana? Apakah berada di hipotesa diterima atau ditolak? Ya, dengan catatan tentunya apakah dia uji dua arah, uji satu arah lebih dari, uji satu arah kurang dari, ya. Nah, ini untuk yang rumus kedua prinsipnya sama. Ini untuk satu nilai tengah. Nah, sekarang kita masuk ke beda dua nilai tengah. Jadi kalau misalnya kita punya dua populasi ya. Di sini untuk hipotesa awal, sebetulnya di sini bisa mu 1 sama dengan mu 2. Kalau mu 1 sama dengan mu 2, berarti mu 1 minus mu 2 itu sama dengan 0. Jadi bedanya adalah 0 di sini ya. Jadi mu 0-nya itu adalah 0. Di sini dikatakan D0. Tetapi kalau misalnya ada beda ya, berarti mu 1 minus mu 2 itu sama dengan D0. Nah, D0-nya itu merupakan nilai angka beda. Misalnya statistik ujian statistik secara rata-rata dari kelas pagi dan sore itu misalnya bedanya 3. Nah, di sini berarti D0-nya adalah 3 ya. Kemudian di sini ada apakah ragam itu diketahui ya. Kalau ragam diketahui, ragam populasi. Jadi ini tolong nanti diingat, dikoreksi, ini harusnya ragam populasi dengan arti kata bahwa simpangan baku populasi, ya kalau ini besar tonya itu berarti diketahui, karena ini akan dipakai di sini. Jadi di sini bukan tidak diketahui, ralat ini diketahui. Nah, untuk rumus yang berikutnya, di sini tidak diketahui, ya. Oleh sebab itu kita menggunakan ragam gabungan, ya. Nah, jadi ini diketahui. Nah, kalau diketahui berarti Z hitung, nilai rata-rata dari populasi pertama dikurang populasi kedua. Nah, di sini ada beda atau tidak? Beda itu dinyatakan dengan D0. Biasanya saya dengan mu 0 ya, simbolnya, tapi sama saja ya. Simbol itu apapun boleh ya. Kemudian akar dari TO1 kuadrat per N1 plus TO2 kuadrat per N2 sebagai penyebut. Ya. Jadi sekali lagi ini diketahui, ini tidaknya dicoret ya. Dicoret nanti, diingat-ingat. Nah, prinsipnya untuk hipotesa alternatif itu prinsipnya sama. Jadi apakah dia uji satu arah, lebih dari, kurang dari, atau uji dua arah, tidak sama dengan. Ya. Nah, sekali lagi untuk wilayah kritik saya tidak bahas ya di kolom ini karena saya lebih suka menggunakan gambar. Kita lebih simpel menggunakan gambar ya daripada ini harus mengingat seperti ini, saya pun juga nggak ingat ya. Oke, nah
Nah, untuk yang ragam diketahui atau simpangan baku pasti otomatis diketahui karena bisa dicari dari akar dari ragam ya, simpangan baku. Nah, di sini juga kalau tidak diketahui ragam populasi berarti kita menggunakan ragam sampel, itu ragam gabungan ya. Jadi S kuadrat P N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ini dari populasi pertama, N2 kurang 1 S2 kuadrat ini dari populasi kedua ya ragamnya, per N1 plus N2 kurang 2 ya. Nah, di sini derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurang 2 ya. Di sini asumsinya tidak diketahui tetapi dianggap ragam sama. Jadi kita menggunakan ragam gabungan ya. Jadi kalau asumsi ragam sama, kita menggunakan ragam gabungan ya. Ini rumusnya. Berikutnya untuk yang Nah, ini di sini ada lagi rumus yang kalau yang beda dua nilai tengah ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga, rumus keempat. Jadi ada 4 rumus. Nah, yang rumus kedua tadi ya, ini mengapa pakai Taeschulen nanti tergantung ya. Kalau misalnya pada umumnya ragam tidak diketahui kita menggunakan sampel. Kalau N1 plus N2 kurang 2 lebih kecil dari 30, maka kita menggunakan T hitung. Tapi kalau lebih dari 30, kita menggunakan Z hitung. Jadi intinya Anda melihat dulu untuk populasi itu banyak sampel atau populasi itu lebih besar dari 30 atau kurang dari 30, dengan catatan populasi pertama N1 ditambah N2 banyaknya dikurang 2. Ya, jadi dilihat dulu itu, kemudian baru dilihat apakah dia tidak diketahui atau ini diketahui, maaf ya, apakah dia diketahui atau tidak diketahui, berarti menggunakan ragam sampel, tetapi karena dianggap ini ragam sama, maka dia menggunakan ragam gabungan. Jadi rambu yang pertama itu yang jelas sampel besar atau sampel kecil dulu ya, supaya memudahkan. Baru kita melihat syarat-syarat yang berikutnya. Jadi kalau ini diketahui, kalau ini tidak diketahui, ya. Tetapi di sini asumsinya ragam sama, ya. Nah, sekarang yang berikutnya lagi kalau ragam tidak sama dan tidak diketahui. Maka kita menggunakan rumus yang di sini ya, X1 bar minus X2 bar minus D0. D0 itu kalau ada beda dia ada nilai angkanya konstanta. Kalau misalnya mu1 sama dengan mu2, asumsinya ragam sama berarti D0-nya adalah 0 ya. Nah, di sini ada rumus dia menggunakan karena tidak diketahui jadi kita menggunakan ragam sampel ya. Ragam sampel seperti ini. S1 bar minus X2 bar minus D0 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 ya. Jadi yang dikerjakan yang tanda kurung dulu ya. Kemudian ada derajat bebas yang perlu dicari yaitu dari rumus di sini S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per S1 kuadrat per N1 dikuadratkan dibagi N1 minus 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan baru dibagi N2 kurang 1. Nah, ini tentunya agak lama ya, agak lama menghitungnya. Oleh sebab itu Anda boleh mengasumsikan derajat bebasnya dengan rumus N1 plus N2 kurang 2 saja ya, untuk mempercepat perhitungan karena toh nanti ini kan nilainya angkanya bisa saja tidak bulat. Kalau dibulatkan pada umumnya itu mendekati rumus yang N1 plus N2 kurang 2 untuk menghitung derajat bebas. Ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya tidak diketahui dan ragam tidak sama menggunakan rumus ini ya. Kalau ragam sama kan bisa digunakan ragam gabungan ya. SP kuadratnya SP-nya bisa dikeluarkan ya, SP kuadrat. Karena ini simpangan baku jadi akar dari SP kuadrat kali sekian jadi dapatnya SP dikali akar
1 per N1 plus 1 per N2. Ya. Jadi sekali lagi, jadi kita punya rumus 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kemudian di sini ada rumus yang keempat, yaitu rumus untuk pengamatan berpasangan. Ya. Nah, rumus untuk pengamatan berpasangan, jadi kita mencari dulu D bar itu X1 minus X2. Ya. Seperti di pendugaan parameter interval, kemudian minus D0. Ya. Jadi apakah ada beda? Ya. D1 minus D2 itu kalau D1 sama dengan D2 berarti D0-nya 0 ya. Tapi kalau ada beda, D0-nya berarti di sini ada angkanya. Per SD akar N derajat bebasnya N kurang 1 ya. Nah, ini untuk pengamatan berpasangan. Nah, SD kuadrat itu bisa kita menggunakan rumus yang pendugaan interval yang waktu 2 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah, untuk pengamatan berpasangan. Ya, jadi rumusnya itu SD kuadrat itu kalau nggak salah seper N1 sigma DI kuadrat minus sigma DI dikuadratkan per N-1 dikali seper N SD. Jadi nanti dilihat rumusnya ya. Nah, ini rangkuman rumus ini bisa Anda, karena UTS-nya itu luring ya, offline, jadi ini bisa di copy boleh ya. Jadi ini boleh di copy ya, seperti ini. Jadi daripada nulis lagi, kalau mau ditulis boleh, kalau tidak. Nah, ini berarti uji hipotesa untuk untuk yang kasus kemarin minggu waktu kita pertemuan, ini juga ada rumusnya ya. Nah, sekarang dari daerah penerimaan dan penolakan hipotesa, kemarin kan sudah kita bahas ya, bahwa kalau uji dua arah berarti kiri kanan ya, tapi alfa per 2. Nah, daerah penerimaan H0-nya yang di sini ya. Nah, di sini kiri kanan ini daerah penolakan H0. Tapi kalau dia lebih besar, jadi ini mu tidak sama dengan mu 0 atau mu tidak sama dengan mu D ya. Kalau misalnya dia lebih besar berarti daerah penolakannya hanya di sebelah kanan, kalau lebih kecil daerah penolakannya di sebelah kiri ya. Nah, di sini contohnya jadi untuk contoh sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pelajaran biasa, kelas lain 10 siswa, pelajaran yang sama tetapi metode menggunakan bahan yang telah diprogramkan ya. Kemudian pada akhir semester, murid kedua kelas diberi ujian. Kelas pertama mencapai nilai 85, simpangan baku 4. Kelas kedua memperoleh nilai 81, simpangan baku 5. Uji hipotesa bahwa kedua mengajar matematika itu sama ya. Maksudnya uji bahwa kedua metode mengajar matematika itu sama tentunya dengan hasilnya itu apakah sama ya. Dengan menggunakan taraf nyata 0,1, asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebelah normal dengan ragam sama. Nah, jadi ini pertama tadi adalah sampel kecil atau besar, yang kedua adalah Yang kedua adalah tadi ragam sama ya. Nah, sekarang kalau ragam sama, rumusnya karena ini dia sampel kecil, N1 plus N2 kurang 2 adalah 12 tambah 10 dikurang 2 adalah 20, lebih kecil dari 30, maka kita menggunakan distribusi student T hitung ya. Kemudian asumsinya di sini ragam sama, jadi mu1 sama dengan mu2 atau mu1 minus mu2 sama dengan 0, berarti mu 0-nya atau D0-nya adalah 0 ya. Jadi di sini nanti D0-nya 0 ya. Nah, alternatifnya adalah kalau sama ya tidak sama ya. Nah,
Demikian juga kalau misalnya tidak ada asumsi, itu dianggap ragam tidak sama. Tapi kalau ada asumsi ragam sama, ya kita pakai ragam sama. Ya. Nah, untuk wilayah kritik alfa 0,1, karena di sini uji dua arah, ya. Kedua mengajar metode itu sama, berarti mu1 sama dengan mu2K, ya. Nah, jadi di sini kita uji dua arah, jadi alfa itu dibagi dua, ya. Alfanya 0,05, ya. Kemudian T hitung X1 bar minus X2 bar, kita substitusi 8 tadi 85 dikurang 81, ya. Kemudian minus D0, D0-nya 0, ya. Lalu N1-nya tadi adalah 12, N2 10. Simpangan baku yang pertama adalah 4, yang kedua adalah 5, ya. Karena ragam sama, kita menggunakan ragam gabungan, ya. Ragam gabungan. Jadi N1 minus 1, 12 kurang 1 dikali S1 kuadrat, 4 kuadrat, 16. N2 kurang 1, 9 dikali S2 kuadrat, ya. Per N1 plus N2 kurang 2. Jadi diakarkan, diperoleh ragam gabungan sekian. Ini sudah simpangan baku gabungan, ya. Sudah diakarkan soalnya, ya. Kalau tidak diakarkan SP kuadrat, ya ini akarnya belum ada. Nah, T hitungnya jadi tadi 85 kurang 81 dikurang D0-nya 0 per SP 4,478 akar dari 1/N1 plus 1/N2 diperoleh 2,07, ya. Nah, kita lihat di sini wilayah kritiknya 0,05. Jadi kita lihat di tabel, ya. Oh ya, di sini kok nggak ada tabelnya. Ya, kemarin tabel yang kemarin coba saya lihat di sebentar, ya. Oh, masih belum ada. Berarti kita lihat di tabel kuliah minggu ke-6, kuliah minggu ke-5. Coba. Kuliah. Nah, ini tabel T student. Derajat bebasnya tadi 20, ya. Terus 0,05. Jadi 1,725. Nah, 1,725. Nah, 1,725 dia posisinya adalah T tabelnya itu kan 1,725 di sini, ya. Di sini 1,725. Kemudian T hitungnya di sini adalah 2,07. Jadi 2,07 di sebelah kanan. Jadi dia berada di penolakan hipotesa atau H0 ditolak, ya. Nah, berarti di sini tolak H0, simpulkan bahwa kedua metode mengajar tidak sama. Jadi kesimpulannya kedua metode mengajar tidak sama, ya. Karena T hitung jatuh di wilayah kritik bagian kanan, ya. Nah, kita pun di sini, ya, seperti itu, ya. Oke. Baik, sekarang untuk yang pengamatan berpasangan, ya. Ini untuk pengamatan seharusnya ada lagi contoh yang sebetulnya 2 lagi, ya. Tapi kalau yang satu, rumus yang ketiga dari beda 2 nilai tengah itu dianggap derajat bebasnya itu pakai rumus yang N1 plus N2 kurang 2, ya. Nah, tadi asumsinya ragam sama. Kalau kurang dari atau lebih dari kan dari daerah kritisnya, ya. Kemudian kalau itu asumsinya tadi ragam sama, jadi pakai pengamatan berpasangan. Kalau tidak sama, ya pakai rumus yang pertama, tapi dilihat dulu apakah sampel besar atau sampel kecil, ya.
Nah, di sini langsung yang ragam dia sama ya. Nah, nanti ada yang ragam tidak sama berarti pakai rumus yang pertama dengan catatan dilihat dulu apakah sampel besar atau sampel kecil. N1 plus N2 kurang 2 apakah lebih kecil dari 30 atau lebih besar sama dengan 30 ya. Baik, sekarang untuk pengamatan berpasangan. Jadi di sini ada seperti ini ya. Ada keanggotaan dalam organisasi mahasiswa itu mempunyai akibat baik atau buruk pada nilai seseorang. Nilai mutu rata-rata atau IP itu telah dikumpulkan selama periode 5 tahun. Nah, yang jadi anggota katakanlah BEM, yang bukan anggota BEM, diperoleh IP-nya tahun pertama, ya. Ini per tahun ya, per tahun seperti ini, ya. Dengan mengasumsikan bahwa populasinya normal, ujilah pada taraf nyata 0,025 apakah keanggotaan dalam organisasi mahasiswa berakibat buruk pada nilai yang capai seseorang. Nah, anggota, jadi mu1 kalau buruk kan berarti lebih kecil ya prestasinya, berarti mu alternatifnya mu1 lebih kecil mu2. Jadi Anda harus bisa mendefinisikan ya dari kalimat ini. Jadi hati-hati ya kadang-kadang. Tapi juga nanti biasanya kalau misalnya Anda di dalam memberikan uji hipotesa ini ada salah terbalik, biasanya nanti kelihatannya nanti waktu di T hitung atau Z hitung ya. Jadi dia posisinya mungkin harusnya di sini positif negatif gitu ya. Nah, berarti Anda di sini ada yang salah dalam mengasumsikan hipotesa alternatif ya. Tapi kalau misalnya uji dua arah ya, kan walaupun nilainya negatif atau positif bisa di kiri atau di kanan karena dia simetri, karena normal baku itu adalah kurvanya simetri, jadi kiri kanan sama ya. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai plus, kalau udah pasti kan plus di titik kritisnya itu pasti positif ya. Tapi di sini nilai hitungnya misalnya hitungnya itu minus ya. Nah, karena uji dua arah berarti Anda bisa dilihat yang sebelah kiri titik kritisnya itu sama ya. Hanya diberi minus ya, seperti itu. Ya, sebetulnya kalau Anda sering latihan, maka Anda bisa melihat dari pengalaman kalaupun ada yang tidak kurang mengerti atau kurang jelas sebetulnya bisa ditanyakan ke saya lewat di Japri boleh ya. Sehingga nanti tidak salah ya di dalam UTS itu ya. Baik, sekarang untuk yang penganggotaan berpasangan, jadi karena di sini bedanya adalah 0, tidak disebutkan oh dia beda berapa IP-nya gitu ya. Nah, jadi mu1 sama dengan mu2 atau mu-D, mu1 minus mu2 sama dengan 0 ya. Kemudian hipotesa alternatifnya mu1 lebih kecil mu2. Tadi karena anggota itu bisa saja kita lebih kurang dari ya. Karena dengan giat mungkin banyak kegiatan jadi bisa berdampak ke IP. Nah, ini kita uji di sini ya. Nah, jadi karena di sini satu arah, jadi alfanya tidak dibagi 2 ya, 0,025. Kemudian untuk wilayah kritiknya ya 0,025. Jadi nanti karena di sini 5 tahun, jadi di sini adalah N-nya 5 ya. 1 2 3 4 5. N-1 derajat bebasnya 4. Jadi kita pakai distribusi student T hitung karena sampel kecil ya. Jadi di sini karena per tahun dilihatnya. Nah, kita cari D bar. Jadi ini dikurangkan masing-masing X1 minus X2 masing-masing, lalu dijumlahkan baru dibagi dengan 5 sehingga nanti dapat D bar ya. Nah, seperti ini. Ke D dulu ya, D dulu dijumlahkan, kemudian nanti dibagi dengan 5, jadi D barnya minus 0,1. Nah, kita perlu dari sini untuk menghitung S1 kuadrat, SD kuadrat, jadi sigma DI kuadrat, ya, sigma DI kuadrat
yaitu jadi DI dikuadratkan dulu, 2,2 dikuadratkan, sekian, dan seterusnya. Ini yang ini ya, sorry. Yang ini dikuadratkan, ini kan minus kali minus plus. Lalu dijumlah, jadi diperoleh sigma DI kuadrat 0,13. Ya. Nah, jadi rumusnya kan SD kuadrat N sigma DI kuadrat, 5 dikali 0,13 minus sigma DI dikuadratkan. Ini sigma DI dikuadratkan, dibagi N dikali N-1. Ya, rumusnya kan seperti itu. Jadi diperoleh 0,02. Ya. Nah, kemudian di sini SD-nya tadi, ini masih SD kuadrat, diakarkan ya, 0,02 diakarkan diperoleh 0,14142. Nah, lalu T hitungnya adalah tadi D bar itu adalah minus 0,1 ya, dikurang daripada D0, karena D0-nya itu nggak ada, 0 ya, karena di sini ini D0-nya 0 ya. Jadi tidak disebutkan oh beda berapa, kalau nggak disebutkan ya berarti 0 ya. Kemudian akar dari SD per SD ya, simpangan baku, lalu per akar N yaitu akar 5 ya. Diperoleh minus 1,58. Nah, ini kan negatif ya. Nah, negatif. Nah, di sini wilayah kritiknya ya. Kalau alfa 0,025 kita cari di nah ini di derajat bebasnya tadi 4 ya. Lalu 0,025 itu 2,776. 2,776. Nah, 2,776 ya. Ini kan hipotesa nah ini kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti alfanya tidak dibagi 2 tadi, lalu dia posisinya di sebelah kiri ya. Jadi ini gambarnya, anggap gambarnya sama, hanya di sini alfanya tidak dibagi 2. Jadi di sini alfa, di sini semua yang di sebelah kanan ini 1 minus alfa. Nah, di sini daerah penerimaan karena kurang dari ya. Dia kan kemarin sudah dijelaskan kalau kurang dari ya, hipotesanya kurang dari, berarti hipotesa alternatif berarti di sebelah kiri, daerah penolakannya ya. Nah, tadi posisinya kan kita dapat di sini minus 1,58 dengan 2,776 ya, tadi ya. Nah, di sini 4 dengan 2,776. Jadi posisinya ya, posisinya itu dia di sebelah kiri. Jadi di sini titik kritisnya 2,776 ya. Kemudian yang di T hitungnya itu kan tadi berapa? T hitungnya sebentar. T hitungnya ini minus 1,58 ya. Nah, minus 1,58 ya. Ini kan tadi 2,776, tapi karena dia di kiri, jadi karena ini simetri, T student dengan normal baku sama ya, simetri. Jadi dia minus 2, di tabel kan 2,776 ya. Karena dia kurang dari ya, maka di sini minus 2,776 ditaruh di sini titik kritisnya. Nah, kita punya minus 1, berapa tadi? 58 lah misal ya. Nah, ini minus
1,58 ya. Nah, jadi minus 1,58 itu posisinya ini kan dari 0. Jadi dia di sini ya. Berarti di daerah penerimaan H0. Hipotesa diterima ya. Kalau hipotesa diterima H0 bahwa tadi kan dianggapnya sama ya. Nilai mutu rata-rata anggota dan bukan anggota itu sama ya. Kalau hipotesa ditolak kan berarti kurang dari itu ya. Jadi IP-nya kurang dari ya. Nah, tapi karena sama bahwa keanggotaan organisasi kesimpulannya. Jadi Anda harus selain terima atau tolak itu nanti kalau di UTS harus disimpulkan sesuai dengan yang ditanyakan di sini ya. Boleh dengan kata-kata Anda, tetapi ya agak singkat, nggak usah panjang-panjang, tetapi mengena ya, mengena itu tepat gitu ya. Bahwa keanggotaan organisasi bagi mahasiswa itu tidak memberikan pengaruh yang berarti pada nilai yang dicapainya ya, karena ini hipotesa diterima berarti diasumsikan IP-nya sama ya, seperti itu ya. Jadi kita nanti kalau Anda penelitian tugas akhir itu pasti mau tidak mau akan diuji pendapat Anda menggunakan hipotesa statistik. Jadi nggak bisa cuma ngomong-ngomong aja gitu ya. Nah, di sini mungkin belum terlihat ya, atau mungkin bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi belum tentu artinya pendapat Anda benar kalau tidak diuji hipotesa secara statistik dengan menggunakan rumus ya. Rumus ini maksudnya hitungannya, karena di sini sudah memperhitungkan simpangan baku, keragaman ya, rata-rata dan keragaman. Jadi seperti itu ya. Ya, sebetulnya di sini sih ada contoh lagi ya, satu lagi, tapi ya sudahlah. Nanti kalau Anda yang punya buku Whirlpool ya Anda bisa lihat contoh yang lain ya. Sehingga dengan yang lebih dari ya, banyak itu contoh-contoh di Whirlpool ya. Dari contoh Whirlpool Anda tentunya bisa latihan ya. Ya, kalau dulu wajib ya, punya buku Whirlpool itu wajib ya. Jadi kalau misalnya waktu tahun-tahun dulu itu, kalau misalnya belum punya buku Whirlpool ya saya maaf kata minta di luar saja ya, karena bagaimana bisa belajar ya kalau tidak punya buku. Nah, tapi sekarang apapun bisa di searching di Google, bisa di share, bisa di foto. Jadi temannya mungkin tolong dong contoh-contoh Whirlpool di share di grup atau apa gitu ya. Bisa seperti itu ya bagi yang punya buku Whirlpool. Ya. Dan pula sekarang buku Whirlpool itu kan makin sedikit masalahnya ya, makin sulit didapat. Nah, oleh sebab itu Anda bisa searching di Google, biasanya blogger-blogger teman-teman Anda itu biasanya per bab ya. Jarang yang satu buku langsung di upload ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Bahan sudah saya share, tugas juga sudah saya share. Jadi besok minggu ke-8, 9, 10 ya. Kita masih punya, saya masih ada kesempatan free class online, dan mungkin online-nya ya rencananya sih online-nya di minggu ke-9 ya. Besok ini minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 itu tanggal 9. Nggak ada tanggalan merah. Online-nya di tanggalan merah itu pas Senin ya. Nah, ini bukan online ya. Jadi misalnya besok masih online, kemudian minggu ke-9 kita bertemu, bisa saja minggu ke-10 baru free class ya. Biasanya seperti itu. Kalau minggu ke-10 bertemu biasanya ya sudah ada gejala-gejala
Nah, oleh sebab itu rangkuman rumus itu sudah disiapkan dibawa di minggu ke-9 dengan fotokopi tabel. Jadi jangan sampai ketika kuliah Anda baru fotokopi, baru ya segala macam lah ya pokoknya. Jadi sudah siap. Jadi ketika misalnya kita mungkin di minggu ke-9 saya ada ingin menerangkan bahan yang tentunya penting, makin kesini kan makin penting ya diujikan. Nah, jadi kalau bisa sudah disiapkan. Dan sekali lagi saya inginnya sih ya tabel itu mengikuti yang Whirlpool. Jadi sebetulnya Anda perlunya cuma tabel ini pendugaan hipotesa ya. Cuman tabel normal dan T-student. Nah, kalau statistik 1 kan perlunya itu ada binomial, ada Poisson ya. Nah, ini perlunya hanya student dan student. Student itu biasanya 1 lembar, kemudian normal juga 1 lembar. Kalau binomial kan berlembar-lembar, Poisson juga ya. Oke, sambil menunggu kalau ada yang ingin disampaikan. Sudah tinggal 15 menit, saya absen dulu. Tolong di on cam ya. Abdul Hakim ada hadir on cam. Abdul Hakim. Tidak ada.